bersama saya Sandi Anita. Kali ini merupakan hari yang spesial nih. Karena spesialnya apa? Sandi sudah ini berada di kediaman Om Jum nih, selaku owner dari Regar Sport. Kebetulan sekali ini Tribun Solo berkesempatan untuk nanti kita ngobrol-ngobrol karena Regar Sport nih kabarnya sudah mau anniversary juga nih. Nah, seperti apa? Mari langsung saja kita sapa. Hai Om Jum. Hai, Mbak. Apa kabar nih? Baik. Iya. Auranya seger banget karena happy banget ini Tribun Solo dan Sandi diundang ke sini. Terima kasih. Ini sebenarnya masih kediaman rumah, cuma kita setting jadi kayak open space untuk kayak co-working gitu untuk anak-anak. Jadi memang kita konsep kantornya memang menyatu dengan alam. Iya, dan sangat milenial sekali. Ya harus seperti itu ya. Iya. Harus seperti itu. Itu yang membuat Om Jum nih sekarang sampai sekarang pun dari 2014 membangun Regar Sport, 2022 masih terlihat segar bugar dan fresh. Dulu karena masih PNS kelihatan tua. Enggak juga deh Om. Waktu PNS kelihatan tua, kalau hari ini ya harusnya kelihatan muda. Harus ya Om ya. Harus. Oke, seneng banget kalau lihat semangat Om Jum itu. Sandi itu kalau lihat Om Jum tuh selalu dikenal dengan semangatnya. Terus selalu mengajak milenial ya, Tribuners khususnya untuk kita itu sebagai milenial harus mampu maju dan berkembang dengan skill yang kita miliki ya Om. Produktif. Produktif. Setiap saat, setiap detik konten. Oke. Kayak gitu ya. Iya. Karena konten itu produk kalau di digital. Jadi makan aja konten sekarang. Iya, Dulu konsumtif loh ya. Hanya produksi, distribusi yang menghasilkan uang tuh. Konsumsi itu menghabiskan uang. Hari ini konsumsi jadi produktif. Nah itu harus semangat loh. Iya, keren banget. Nah, selain itu nih, ini Regar Sport nih ya Om. Aduh, kalau milenial, ya masa nggak cuma milenial. Dari semua kalangan, bahkan nih jersey tuh kalau udah Regar Sport, produk-produk olahraga kalau udah Regar Sport tuh pasti udah, weh ini nih aku pakai Regar Sport gitu. Dan sekarang Regar Sport juga dikenal dengan digitalisasinya yang luar biasa, semua serba modern. Dari produksi, desain juga pakai ini ya, secara modern gitu. Sebenarnya digitalisasinya dari Regar Sport sendiri itu seperti apa sih Om? Jadi kalau melihat dari cara berkembang Regar Sport, digital itu di awal hanya dipakai sebagai tools untuk mempermudah perusahaan menjalankan operasionalnya. Jadi bagaimana manajemen mulai meng-apply digital, mempermudah semuanya. Perkembangan berikutnya digital itu membantu integrasi dari mempermudah di satu part menjadi mengintegrasikan semuanya. Akhirnya gini, waktu itu kita berhasil membangun ERP system di 2019. Dari satu data yang dari reseller sekarang sudah terkoneksi dengan HRD, keuangan, logistik, semua bisa dirangkum menjadi satu. Step berikutnya, ternyata yang kita gerakkan dari sekian tahun dengan ERP ini, tanpa disadari membangun sebuah konsep warehouse data yang melebar, meluas kemana-mana. Kita kemudian bisa menghimpun data user, data konten, desain ya. Desain kami itu mungkin sudah jutaan lebih itu. Wow. Gitu. Terus data transaksi, data action, data pola juga dan lain sebagainya. Nah dari situ tercetuslah sebuah konsep besar untuk masuk ke ranah big data. Dan itulah menurut kami konsep digital itu memang endingnya punya sebuah pengelolaan big data, otonomi data sendiri. Untuk mengatakan bahwa perusahaan hari ini kalau Anda nggak mau di disruption, masuklah ke industri 4.0. Kayak udah gitu kan. Nah syaratnya adalah data. The new oil is data. Bukan batu bara, bukan minyak bumi, data gitu. Karena semua serba sekarang digital ya Om. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dari semua kalangan pun sekarang bahkan dari mungkin orang-orang yang notabene sudah tua pun apa-apa WA, gadget, nggak cuma WA aja semuanya. Iya. Kalau usia di atas 50 tahun, gen baby bomber ya. Baby bomber mengatakan digital itu mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Di bawah itu Gen X mengatakan digital itu tools. Tapi kan hari ini mengatakan digital itu need, kebutuhan. Orang nggak bisa hidup tanpa digital. Nah itulah yang kita move campaign ke seluruhnya.
Anda nggak bisa hari ini menolak digital. Digital itu bukan pilihan, tapi pasti datang. Kita dipaksa untuk masuk. Kalau kita nggak masuk, kita nggak bisa pakai itu. Apapun negatifnya, apapun masalahnya, ya selalu lihat metode produktifnya. Kalau Anda tidak bisa menjadi investornya, ya jadi pelaku startupnya. Kalau nggak bisa pelaku startupnya, ya jadi programmernya. Kalau nggak bisa jadi programmernya, jadi influencernya. Kalau nggak bisa jadi influencernya, jadi konten kreatornya. Jangan sampai Anda masuk ke digital hanya sebagai user yang spend money. Iya, benar sekali. Karena milenial zaman sekarang kadang ada beberapa minoritas ya, Om. Kalau sekarang yang aduh kayaknya aku nggak pede nih di sini. Nah, aku terus ini nggak punya skill yang mumpuni di situ. Bahkan justru kadang itu dari pengusaha-pengusaha sukses yang notabene dulu benar-benar nol, belum punya apa-apa, belum skillnya mungkin nggak ada di bidang itu. Akhirnya salah satunya Om Jum sendiri juga terjun di situ juga gitu, Om. Saya jujur introvert dulu. Orang yang nggak bisa bicara di publik, bukannya dulu ASN tapi saya kalau rapat itu kemeringet. Tapi sekarang ternyata enggak, Tribuners. Iya, karena tanggung jawab sekarang ya. Ternyata saya sebagai pengusaha, role saya digital itu influencer. Saya pemilik bisnis ini, saya bosnya, iya. Tapi saya harus mengatakan diri saya sebagai orang yang bersiap ke digital, ya saya influencer. Kalau influencer saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa mempengaruhi orang, ya bohong besar itu. Dan kalau, jadi lebih kemana? Saya lihat, kalau saya jadi influencer, saya sebenarnya bisa apa sih? Hanya bisa collect money atau collect manfaat. Oh ternyata, saya dengan testimoni yang saya punya ini, saya bisa mempengaruhi orang. Orang introvert seperti saya bisa saja sukses. Dan terbukti, Tribuners. Jangan takut. Jangan takut. Di kami tanpa syarat, tanpa modal, tanpa risiko, tanpa biaya pendaftaran. Masuk jaringan Regarspot itu. Wow, keren banget nih ya. Oke, nah jadi Om Jum sendiri kan kalau ngomongin soal digital ya, Om nggak jauh-jauh dari generasi muda masa kini juga tentunya. Nah, ini kan pasti sudah banyak sekali generasi muda yang bergabung dengan Regarspot, terutama untuk mengembangkan nih Regarspot ke depannya, apalagi di digital sendiri. Nah, peran Om Jum sendiri di situ selain menjadi owner kan tentunya pasti bisa membimbing nih para generasi muda masa kini. Iya, influencer tadi harus berpengaruh ya, gitu. Nah, sejauh ini gimana Om? Cara Om tuh menerapkan sistem itu biar anak-anak muda tuh ayo gabung. Pertama gini, tahu pencitraan ya? Tahu. Marketing adalah pencitraan. Pencitraan adalah marketing. Cuma saran saya, pencitraan terbaik itu kejujuran. Bunda Korla kan? Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata sampai Wonogiri tuh benar. Kejujuran. Nah itulah basic dasar saya. Jadi awalnya saya nggak bisa bicara di publik karena memang tidak terbiasa ya. Saya hanya menulis di Facebook. Lalu karena sering ditanya, saya jawab. Karena yang bertanya cuma satu, saya jawab dengan satu tulisan bisa. Tapi ketika berkembang yang bertanya 1000 orang, ya aduh, ya saya jawab dengan konten. Konten saya harus ngomong. Akhirnya ngomong dari monolog, sekarang jadi interview. Sekarang jadi orator, sekarang jadi influencer. Ya itu, step by step. Orang nggak perlu memaksakan saya harus di step sana dulu. Ada tangga itu berpijak. Dari step 1 ke step 2. Yang salah itu, kita belum melewati step 1, step 2, tapi sudah mencoba step 10. Jatuh nanti. Jadi saran saya, berangkatlah dengan kejujuran, nikmati apa yang bisa kamu lihat ke depan. Satu langkah saja, jalani dulu, baru kebuka langkah kedua, ketiga, keempat. Jangan rubah dirimu terlalu frontal, nanti malah nggak jujur. Bener banget, jadi gitu. Semua terbukti. From nothing to be something. Ya, insya Allah. Om Jum, Regarspot, keren sekali. Amin. Nah, Om Jum, selain itu nih kan ini juga kabarnya nih, sebentar lagi nih Regarspot sudah anniversary ya Om? Iya, yang ke-8. Yang ke-8 nih. Nah, untuk digital sendiri atau mungkin yang lainnya Om, ranah yang lainnya ke depannya nih bagaimana nih Regarspot? Jadi kalau misalkan perusahaan itu dari level startup, kemudian dia running, growing, kemudian skill up. Lalu hari ini kita mencoba, semoga yang ke-8 tahun ini kita udah fasenya ke mature. Sudah ke sesuatu yang lebih matang. Karena memang perusahaan itu nyampe di 8-10 tahun itu ujiannya berat banget. Bisa bertahan 10 tahun berarti gila gitu. Nah kami mencoba step itu. Nah lihatnya dari mana?
apa yang menjadi disruption global atas sebuah perusahaan hari ini? Satu, digital. Ketika kita ngomongin digital, lalu target point kita secara fisik atas orang melihat kita apa? Nah, ini yang lucu. Di kita dulu selalu menggembor-gemborkan bahwa Regar Sport itu jualan jersey. Nah, hari ini jangan sampai hanya orang tahu tentang jersey. Yeah. Apa yang sebenarnya kita buat? Dari seluruh teman-teman jaringan ini, yang alhamdulillah hari ini itu kalau by system ada 150.000 reseller. Wow. Ya, di seluruh Indonesia. Oke. Hampir seluruh kabupaten kota, 514 sekian itu kita sudah per kabupaten ada. Kecamatan itu hampir 80% terisi. Jadi kalau peta Indonesia itu kita buka gitu, itu semua titik-titik itu udah ada. Mulai dari Pulau Rote sampai Sangir Talaut, Sabang sampai Merauke. Sudah dijajah ya Om sama Regar Sport. Coba bayangkan, mereka yang kita latih tanpa modal akhirnya menghasilkan uang dari resellernya. Lalu suatu saat kita ajak mereka menjadi apa? Rubah rule-nya. Kamu jangan hanya sekadar reseller. Ketika sistem kita bangun menjadi sebuah platform yang lebih besar atau super app, reseller ini akan kita rule-nya jadi rubah menjadi affiliate. Tarik usermu ke sistem, nanti kamu sudah nggak perlu melayani, karena sistem akan mengambil alih pelayanan, tapi kamu tetap dapat jalur penghasilanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh produk di sistem ini bukan hanya milik Regar Sport, nanti akan milik reseller, asalkan usermu yang beli. Maka di sini kami menawarkan di sewindu kami ulang tahun ini, kematangan bisnis kami menawarkan sebuah investasi akun digital. Wow. Regar Friends. Regar Friends. Tetap tanpa syarat, tanpa modal, tanpa Luar risiko biasa. biaya, tanpa semuanya. Yang penting Anda berlatih bisnis dulu menjadi penjual di kita yang namanya reseller. Setelah itu, yang satu transaksi sebulan itu akan mempertahankan Anda untuk ketika Regar Friends nanti di launching, Anda lah final influencernya, adalah pemilik dari Regar Friends ini. Super app itu namanya Regar Friends. Itu kita launching Juli 2023. Juli 2023. Nah, hari ini menyiapkan influencernya dulu. Wow, gitu. Menarik nih Tribuners. Udah mau daftar nih Om kayaknya Tribuners di luar sana. Mumpung kesempatannya masih ada, gitu. Karena terbatas kita. Kita terbatas sekali di jumlah reseller ini. Jadi ada seleksi juga. Karena memang tanpa syarat, tanpa modal, tanpa risiko rugi dan lain sebagainya tadi ya. Makanya ada seleksi untuk minimal kalian paham dulu tentang berbisnis secara online. Nah, kita latih itu untuk membangun, namanya digital itu. Kalau orang lain dia harus investor. Di kita, ayo loh dikerjakan dulu. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Wow, dari kita, oleh kita, untuk kita, Tribuners. Keren banget, Regar Sport. Jadi, untuk aplikasinya itu sendiri kan nanti di bulan Juli ya? 2023. Berarti Super ini app Regar Friends. Persiapannya kenceng banget ya, Om, larinya estafet nih. Di situ nanti ada marketplace-nya, ada konten kreatornya, jadi kayak YouTube yang earning money juga. Ada sosial medianya. Dan ini step awal. Karena kalau kita akhirnya punya big data, ya Regar Friends nanti akan bertambah dengan platform-platform digital lainnya. Ya. Dari situ berarti Sandi berpikiran bahwa Regar Sport berarti ke depannya nih mungkin atau sudah ya Om menjadi perusahaan yang startup, perusahaan startup semacam itu, atau mungkin memang digitalisasinya yang memang yang dikencangkan? Sebenarnya dari awalnya itu kami startup. Oh, sudah startup banget ya Om. Regar Sport dari 2014 itu startup. Tanpa modal, tanpa investor. Sejujurnya sampai hari ini bootstrap. Semua kami bootstrap yang bisa mature tanpa investor. Hari ini itu kami disruption dari kata investor sendiri itu kami buat konsepnya menjadi bootstrap. 8 tahun ini kami benar-benar bootstrap. Tapi kami bisa membuktikan bootstrap aja ini bisa membawa sebuah effort besar. Ya, ruang lingkup kita membesar. Growth kita itu total dari 2014 itu dulu 1 tahun 360 juta. 1 tahun. 2020 pandemi pertama itu kepala 3 digit ya. 3 digit. Oke. Artinya berapa tahun kita growth? Kalau itu
Oke Om Jum, nah ngomongin soal tadi aplikasi Regards Friend nih ya, yang bakal rilis Juli 2023 nanti. Nah, semoga nggak ada halangan ya. Iya, semoga enggak lah Om ya. Nah, itu kalau ngomongin soal digital aplikasi sendiri kan itu mempermudah tentunya, apalagi orang-orang di luar sana yang ingin bergabung juga dengan Regards Spot gitu. Nah, kira-kira sistemnya itu nanti seperti apa Om, terutama untuk seleksi sendiri? Itu sama seperti sebenarnya orang yang daftar reseller itu pada dasarnya adalah kandidat influencer Regards Friend. Kandidat ya. Nah, biar menjadi influencer tetap atau terverifikasi centang biru di Regards Friend, nah, syaratnya itu dia harus collect 1 transaksi dalam 1 bulan. Dalam nanti hitungannya mungkin per Januari sampai Juli gitu. Nah, kalau sudah collect itu terverifikasinya centang, ya dia punya hak. Apa keuntungan dari Regards Friend ini? Tadi saya ngomong marketplace yang punya influencer. Influencernya siapa? Ya reseller ini. Jadi dia itu reseller ini kan dia jualan produk ke user. Nah, untuk melindungi user-usernya ini, masukkan saja ke sistem dengan referralmu. Oke. Lalu produknya tidak hanya Regards Spot, bukan hanya milik Regards Spot. Kita akan mengundang produsen-produsen lain itu masuk ke sistem juga pembentuk marketplace. Nah, sebagai reseller Anda nggak perlu menawarkan produk. Karena apa? Sistem sudah menawarkan seluruh produk untuk user yang Anda tarik tadi. Jadi kalau user membeli produk apapun di sistem ini, Anda dapat keuntungannya. Jadi sudah langsung tahu ya Om user nggak perlu sendiri. ads, karena sistem ini milik Anda kok. Oke, Tribuners, tanpa modal, resiko juga nantinya akan seperti itu. Dari Regards Spot sendiri nantinya kedepannya seperti itu. Lalu apakah ini akan jalan mudah? Saya pikir enggak. Tapi apakah ini pasti ada kemungkinan peluang kita untuk besar untuk mencapai di level itu? Iya, karena yang namanya sebuah platform ini kami berangkat dari cara membangun ekosistemnya dulu. Ekosistem digital itu kan menurut pandangan kami, kalau ini dibilang piramida, maka yang paling tinggi itu kan investor. Di bawahnya pelaku startup, di bawahnya itu programmer yang membuat platform-platformnya, di bawahnya itu influencer penarik data usernya, di bawahnya konten kreator agar user betah di platform itu, baru di bawahnya produsen, penjual, di bawahnya baru user. Nah, semua ini kami bangun di sini. Kami bangunkan inkubasinya. Programmer hari ini juga kita punya bootcamp sendiri. Desainer kita juga punya bootcamp sendiri. Dari awalnya cuma 3 orang, desainer sekarang hampir 300-an orang. Programmer kita hari ini 40 orang lebih. Itu programmer. Jadi sudah masing-masing sangat terkoordinir Om. Bahkan pelaku startup. Jangan berpikir hanya tentang Regards Spot, enggak. Kami juga punya startup tentang perkebunan. Ada. Belum di launching karena kekurangan orang. Kekurangan orang. Di sini ya Om. Kekurangan orang. Jadi sebenarnya apa sih yang kita pinginkan setelah Swindu ini di Regards Spot? Adalah sebuah ekosistem digital besar yang terbuka bagi siapapun Anda untuk sharing ide dan mengeksekusi apapun yang Anda inginkan. Kita ada komunitas programmer yang bisa membantu ide Anda untuk tertuang dalam platform. Ada butuh modal, kami ada satuan investornya. Siapa investor ini? Jaringan ini punya uang banyak. Nanti akan kami, ini ada platform, ada yang mau kasih investasi enggak? Crowdfunding mau nggak nih, gini-gini, banyak. Sudah terjamin dari ya, kita, oleh kita, untuk kita. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Gitu. Nah, Om Jum, Sandi penasaran nih, dari sepak terjang Om Jum dari 2014 sampai sekarang, Om Jum tuh selalu semangat untuk membangun anak-anak muda untuk ayo kita produktif gitu. Nah, dan Regards Spot selalu memfasilitasi apapun yang dilakukan semua anak muda yang bergabung di Regards Spot sendiri. Satu Om, apa sih Om alasan Om terjun sejauh ini untuk generasi muda masa kini? Teman itu sukses bareng. Teman itu sukses bareng. Jadi saya bertanya kepada diri saya waktu itu, di mana kamu sukses? Nah, ternyata saya bisa sukses kalau mensukseskan dulu orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Yang paling terdekat, karyawan saya pikirkan saya gini, kemudian melebar ke marketing, ke produksi, ke semuanya kan. Ujung-ujungnya teman itu sukses bareng.
Mau sukses, sukseskan dulu temanmu. Mau lebih sukses, lebih banyak, sukseskan dulu temanmu. Jangan situ, banyak loh ya. Kalau tidak mau bermusuhan ya, mending tidak berteman lah. Lebih baik tidak berteman daripada bermusuhan. Daripada julit-julitan, mending nggak berteman kan gitu. Bener. Kalau bukan Anda, mungkin orang lain yang mau jadi teman saya dan mau saya sukseskan. Nah itu. Wow, luar biasa sekali. Intinya hanya kemanfaatannya. Ya, saling memanfaatkan dalam hal positif kesuksesan. Ya, dan kesuksesan ya Om ya. Faktanya kan saya misalkan 2014 hanya mensukseskan mungkin 10 orang, ya hasilnya 2014 lalu. Tapi kalau hari ini kan ribuan orang, ya wajar dong. Kayak gitu. Nular nih, terus ya suksesnya. Sukseskan lebih banyak teman, kamu akan lebih sukses. Keren. Oke Om Jum, pertanyaan terakhir nih Om. Untuk kedepannya nih kan ini Regar Sport sudah berkiprah kurang lebih 8 tahun ya, sudah berdiri kokoh nih ya. Alhamdulillah sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa sekali. Nah ini untuk goals-nya sendiri Om untuk kedepannya selain tadi merilis digital aplikasi ya, Regal tadi, apa nih Om? Di step berikutnya ya pasti munculnya platform-platform digital yang lain. Sebenarnya kami juga menyiapkan Regar Pay, itu untuk fintech. Nah, hari ini sebenarnya Regar Sport itu sudah sebuah holding. Anak-anak ini sudah berhasil membangun 3 perusahaan hari ini. Wow. Ada manufaktur jersey, ada Titan itu yang Scoop IT yang nanti akan membuat platform-platform digital, dan ada Bromin Media ini yang konten kreator. Nah sebenarnya apa yang kita inginkan lagi? Ya buat Regar Pay, buat Regal Mail, Regal Mail ya. Wow, itu yang ditunggu-tunggu Om. Apapun yang memang di digital ini kita lihat seperti apa, Google ngomong apa, YouTube ngomong apa, Facebook ngomong apa, ya harus bisa. Sikat peluangnya Om. Harus bisa, harus bisa dan harus mampu. Walaupun kita lokal to global, visinya kan itu. Lokal to global. Keren banget Om Jum. Terima kasih sekali Om Jum sharingnya hari ini. Sudah mampir di Pavilion Regar Sport. Pavilion Regar Sport luar biasa sekali. Terima kasih, ini di sini adem sekali, pantas Om Jum awet muda terus ya. Dan terima kasih, semoga sukses untuk nanti anniversary-nya juga, project-project ke depan terbarunya. Semoga semua lancar ya. Amin. Dan sehat selalu untuk Om Jum. Terima kasih. Ditunggu kejutan dari Regar Sport selanjutnya. Siap. Saya Sandianita dan Om Jum pamit undur diri. Sampai jumpa Tribuners. Salam Just People. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.